Setiap kita tentu ingin mencapai kesuksesan dan dapat menikmatinya. Kamu punya uang banyak dan waktu luang, tetapi kamu dalam keadaan sakit, tentu uang banyak dan waktu luang menjadi tidak berarti. Jika kalian belum melihat kesehatan sebagai sebuah modal, saksikan terus video ini. Karena kesehatan adalah modal menuju kesuksesan. John C. Maxwell mengakui dirinya bukan ahli kesehatan, tapi karena pernah mengalami serangan jantung, hal itu membuatnya mengajak para pembaca untuk memperhatikan kesehatan. Kalau kita sakit, tentu akan banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Pekerjaan menjadi tertunda, bepergian pun tidak bisa, atau jangan-jangan makan pun tak terasa enak. Maka penting sekali agar kita dapat menjaga kesehatan. Kita akan bahas 2 poin penting dalam bab ini. Mengikuti panduan kesehatan setiap hari dan mendisiplinkan kesehatan. Kita mulai dulu dari yang pertama, memutuskan untuk mengetahui dan mengikuti panduan kesehatan setiap hari. Jika kita tahu nilai dari kesehatan tapi masih sulit untuk mengikuti panduan kesehatan, ini saran John C. Maxwell. Miliki tujuan hidup. Saat kita memiliki tujuan hidup, itu tidak hanya membuat kita ingin hidup lebih lama, namun juga menolong kita untuk melihat nilai penting dari langkah-langkah di sepanjang perjalanan hidup kita. Selain itu, kita perlu melakukan pekerjaan yang kita nikmati. Satu dari penyebab stres adalah melakukan pekerjaan yang tidak kita nikmati. Kalau diamati, yang membuat kita stres dalam pekerjaan ada 2 hal. Yang pertama, melakukan pekerjaan yang tidak penting. Jika kita melakukan pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah, entah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kita akan menjadi tidak semangat. Ditambah lagi jika kita bekerja dalam keadaan itu untuk jangka panjang, hal itu tidak akan memompa semangat. Jika kalian punya pengalaman mengenai hal ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Untuk tetap sehat, pekerjaan kita harus sesuai dengan nilai yang kita anut dan dapat memberikan nilai tambah. Yang kedua, melakukan pekerjaan di area kelemahan. Jika kita bukan orang yang menikmati berbicara di depan banyak orang, melakukan presentasi tentulah bukan hal yang menyenangkan. Jika kita bekerja di area kelemahan kita, pasti kita akan sulit bertumbuh. Cara mengetahui bahwa kita sedang bekerja di area kekuatan kita adalah kita bersemangat dalam melakukan pekerjaan itu. Temukan kecepatan Anda. Bagian dari memperhatikan diri sendiri adalah menemukan dan menetapkan kecepatan kita. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah kemampuan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika kita punya energi berlimpah tapi tidak segera menyelesaikan pekerjaan, kita bisa menjadi malas. Begitu juga jika kita memaksakan kecepatan pekerjaan di luar kesanggupan kita, maka akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Kita harus menemukan keseimbangan untuk itu. Keseimbangan antara keinginan menyelesaikan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan. Terimalah nilai pribadi Anda. Setiap orang tentu akan memandang kita dengan penilaian yang berbeda-beda. Ada yang menilai baik, ada juga yang menilai buruk. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengenali dan menghargai diri sendiri. Psikolog Joyce Brothers mengatakan, konsep diri seseorang mempengaruhi tiap aspek dari perilaku manusia. Kemampuan untuk belajar, kapasitas untuk bertumbuh dan berubah, pilihan teman, pasangan, dan karir. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa konsep diri yang kuat dan positif adalah persiapan terbaik untuk kesuksesan dalam hidup. Masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu mendisiplinkan kesehatan Anda. Marilah kita mulai pembahasan ini dengan pertanyaan, kapan kita disiplin perihal kesehatan? Biasanya kita mulai disiplin perihal kesehatan ketika kita divonis suatu penyakit, padahal kita dapat berdisiplin sebelum adanya vonis. Saat telah divonis mengidap suatu penyakit, barulah kita menjadi disiplin menjaga pola makan, pola tidur, maupun berolahraga. Sungguh sebenarnya itu semua bisa kita terapkan tanpa adanya vonis penyakit. Maka untuk itu, kita yang masih sehat, mari kita jaga pola makan, pola tidur, dan rutin berolahraga dari sekarang. Kunci untuk makanan yang sehat adalah mengatur apa yang kita makan setiap hari.
Untuk membentuk pola tidur, kita perlu memperhatikan durasi tidur, konsistensi jadwal dan kualitas tidur, menghindari makan dan minum sebelum tidur, matikan smartphone dan lampu, dan melakukan relaksasi. Kunci olahraga yang berhasil adalah olahraga dengan rutin dan konsisten. Pada dasarnya, olahraga yang konsisten adalah salah satu dari kunci kesehatan yang baik. Satu hal yang sulit mengenai olahraga adalah segera melihat hasilnya. Misalnya saja kita berolahraga dengan tujuan diet. Pada hari pertama belum terlihat penurunan berat badan. Hari kedua masih belum, hari ketiga rupanya masih belum juga. Setelah hari kelima barulah kita lihat berat badan kita turun 1 kg. Kunci kesuksesan dalam berolahraga adalah konsisten. Dengan olahraga yang konsisten, barulah kita bisa merasakan hasilnya. Selain disiplin berolahraga, untuk menjaga kesehatan, kita perlu menangani stres dengan efektif. Puluhan sampai ratusan tahun yang lalu, sebagian besar penyakit berhubungan dengan penyakit yang menyebabkan infeksi. Saat ini, berbagai penyakit erat hubungannya dengan stres. Untuk mengukur apakah stres menjadi masalah, bisa dilihat dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah masalah-masalah kecil dan kekecewaan mengganggu kita lebih daripada yang sebenarnya? Apakah kita merasa sulit saat bersama dengan orang lain? Apakah kita tak dapat menikmati hal-hal yang sebelumnya dapat kita nikmati? Apakah kita dihantui kecemasan? Apakah kita menjadi mudah curiga pada orang lain? Apakah kita merasa tidak memadai? Jika kita menjawab ya dari sebagian besar pertanyaan tersebut, kemungkinan besar kita mengalami stres. Setiap orang menghadapi masalah dan tekanan sekali waktu. Apakah tekanan itu akan menjadi stres tergantung pada bagaimana kita menanganinya. Dan beberapa cara menangani stres yang mudah dilakukan adalah dengan berolahraga dan bepergian. Itulah pembahasan kita mengenai kesehatan. Apa pendapat kalian? Tuliskan saja di kolom komentar ya. Masih banyak pembahasan menarik dari buku Make Today Count yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa, sukses untuk kita semua.